Di balik gebukan drum dan teriakan distorsi gitar, tersembunyi kisah perjuangan, kesetiaan, kehilangan, dan kenangan. Ini bukan hanya tentang band. Ini adalah kisah hidup, kisah nyata tentang band Jamrud. Semua bermula di kota kecil bernama Cimahi, Jawa Barat, tahun 1984. Seorang gitaris muda penuh semangat bernama Ajis Mangasi Siagian membentuk band bernama Jamrud. Band ini awalnya bermain di panggung-panggung kecil, pensi sekolah, dan acara kampus. Memainkan lagu-lagu cover rock barat seperti Metallica, Megadeth, dan Guns N' Roses. Formasi awal Jamrud beberapa kali berubah, namun Ajis tetap konsisten memimpin. Seiring waktu, Jamrud mulai menulis lagu sendiri dengan lirik sederhana namun mengena dan aransemen yang tetap cadas. Tahun 1996 adalah titik balik. Jamrud resmi mengubah nama menjadi Jamrud saat mereka mendapat kontrak dengan Lock Zilbour, produser musik rock kawakan Indonesia. Namanya Jamrud diambil dari kata jamrud yang bermakna batu mulia berwarna hijau, melambangkan harapan dan kekuatan yang baru. Formasi saat itu Ajis MS di gitar, Fitrah Alamsyah bass, Sandi Handoko drum, Krisyanto vokal, Ricky Teddy gitar. Jamrud merilis album pertama bertajuk Nekat pada tahun 1996. Disusul Putri 1997 dan album Terima Kasih 1998. Album ini sukses besar dengan lagu-lagu seperti Putri dan Ningrat yang melejit di pasaran. Puncak kejayaan Jamrud terjadi pada awal 2000-an. Album Ningrat menjadi fenomena dengan lagu-lagu seperti Surti Tejo, Ningrat, dan Pelangi di Matamu. Album ini terjual lebih dari 2 juta kopi, menjadikan Jamrud sebagai band rock dengan penjualan tertinggi di Indonesia saat itu. Mereka tampil di berbagai festival musik besar, bahkan disebut sebagai Metallicanya Indonesia. Namun di tengah puncak popularitas, awan hitam mulai datang. Tahun 1999, Fitrah Alamsyah, sang basis karismatik, ditemukan meninggal dunia akibat overdosis narkoba. Kepergian Fitrah mengguncang Jamrud dan para penggemarnya. Namun duka belum berakhir. Tahun 2003, Sandi Handoko, drummer energik yang jadi tulang punggung irama Jamrud, juga meninggal dunia karena penyalahgunaan narkoba. Dua kehilangan besar ini mengguncang Ajis dan rekan-rekannya. Namun mereka memutuskan untuk terus berjalan sebagai bentuk penghormatan pada Fitrah dan Sandi. Tahun 2007 menjadi babak baru. Krisyanto, sang vokalis, memilih keluar karena merasa jenuh dan ingin lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Jamrud tidak bubar. Ajis MS merekrut vokalis baru, Zebo alias Johan, dan kemudian Donald di drum, serta Romi di bass sebagai generasi penerus. Album News Performance menjadi langkah awal formasi baru Jamrud.
Gaya musik sedikit berubah, namun tetap mempertahankan semangat rock. Tahun 2011, Krisyanto kembali bergabung setelah lama vakum. Meskipun personel baru dan suasana industri musik sudah berubah, Jamrud tetap aktif berkarya, merilis lagu-lagu baru, dan tetap tampil di berbagai panggung musik. Mereka juga aktif di platform digital seperti YouTube dan Spotify, menjaga eksistensi di tengah generasi baru. Jamrud adalah saksi bisu dari gelap terangnya dunia musik Indonesia. Dari panggung kecil di Cimahi hingga menjadi ikon rock nasional. Mereka bukan hanya menciptakan lagu, tapi juga meninggalkan warisan semangat, loyalitas, dan perjuangan. Dan meski Fitra dan Sandi telah tiada, nama mereka terus hidup dalam setiap distorsi gitar, hentakan drum, dan nyanyian para penggemar Jamrud di seluruh Indonesia. Jamrud tetap tampil satu panggung dengan Sepultura saat tur Asia. Lagu Pelangi di Matamu hingga kini sering digunakan dalam momen perpisahan atau nostalgia. Gitaris Ajis dikenal sebagai sosok bapak yang keras kepala yang menjadi otak musikal Jamrud dari awal hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.